wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa rasulina wa qaidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam momentum inilah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khususnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga para anbiya dan rasul yang dulunya telah diutus oleh Allah kepada kaum yang ummi, sehingga dengan demikian Nabi Muhammad membaca kepada kaum-kaum tersebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmahnya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kaum tersebut ketika dibaca oleh Allah dan Rasulnya atau dibaca oleh Rasulnya ayat-ayat Allah, sedangkan mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Dengan dibaca demikian itulah ayat-ayat Al-Quran diajarkan hikmah-hikmah, sehingga kaum-kaum jahiliyah lebih khususnya yang kitab Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang jahiliyah mengenal mana yang hak dan yang mana yang batil, sehingga demikian kita pun sama subuh ini juga semua umat muslim juga alhamdulillah melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita semua alhamdulillah mengenal syariat-syariat Islam, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Alhamdulillah diajarkan tuntunan-tuntunan syariat, akhlak-akhlak, pengabdian, penenangan hati dan lain sebagainya. Maka bersyukur atas risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, kami di sini diamanahkan untuk menyampaikan beberapa hikmah-hikmah dari tuntunan syariat agama Islam, dan mewakili kebetulan Ustadz yang mengisinya belum sempat hadir, Ustadz Said, dan diamanahkan kepada kami. Maka dalam momentum ini, dalam pergantian ini, kiranya nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mari kita ambil kebaikannya dan beristifadah lebih baik lagi, sehingga dengan demikian menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sering mendengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, karena ini masih bulan Rabiul Awal, kita dari tadi malam mungkin oleh Ustadz Taufiqur Rahman Ustadz Pantun menyampaikan bagaimana salawat, bagaimana sosok Nabi dan lain sebagainya, bagaimana peristiwa kelahiran, detik-detik beliau dilahirkan. Maka dalam momentum subuh ini, insyaallah kami akan sedikit mengupas
hikmah-hikmah dan pelajaran di balik detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingat cak mana beliau lahir, maka ada baiknya kita ngambil pelajaran juga cak mana ketika hikmah ketika beliau diwafatkan, diambilkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik ketika beliau hendak diambilkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiba-tiba datang malaikat ingin masuk rumah Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang sakit. Tapi sebelum beliau sakit, beliau juga berkhutbah dulu sekitar 20 hari sebelum beliau meninggal, berkhutbah perpisahan beliau bersama para sahabat. Setelah itu beliau jatuh sakit, dan saat jatuh sakit itu tiba-tiba badan beliau mulai lemas, dan ada yang mau datang ke rumah beliau. Lalu Fatimah Zahra, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat tamu tersebut, lalu dicegah oleh Fatimah Zahra, jangan masuk karena ayah saya lagi sakit. Berkali-kali saya ingin bertemu Rasulullah, katanya, Bu. Saya ingin bertemu Rasulullah. Jangan masuk, kata Fatimah, ayah saya lagi sakit. Tapi apa yang terjadi, kata Nabi Muhammad mendengar itu, wahai Fatimah, suruhlah masuk tamu itu di luar. Masuklah, Bu, tamu itu. Ketika masuk dijelaskan ternyata itu adalah malaikat maut yang hendak mengambil takdirnya wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak diwafatkan masa-masa kritisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keringat dalam riwayat mulai bercucuran, dinginnya badannya, matanya lak sayu. Apa yang terjadi saat itu? Nabi Muhammad melihat cuma ada malaikat Israel saja. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, mana malaikat Jibril? Mana malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, yang selama kau tadi galak menyampaikan wahyu bersama kita? Kenapa tak hadir saat-saat aku sedang sekarat? Lalu dipanggillah malaikat Jibril, Bu, datang. Ketika datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril berpaling. Beliau berpalingkan muka dari Nabi Muhammad, bertanya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau berpaling mukamu, wahai malaikat Jibril, sedangkan aku dalam keadaan sekarat? Apa kata malaikat Jibril, Bu? Ya Rasulullah, aku tak tega melihat engkau proses sekarat itu sakit, ya Rasulullah. Sakit. Sakit, Nabi Allah sakit, Bu. Wahai malaikat Jibril, bukankah aku ada hakku dengan Allah Subhanahu wa taala? Benar, wahai Rasulullah, engkau seorang nabi. Itu langit 7 langit telah dibuka pintu-pintunya. Bahkan para malaikat dan tamu-tamu orang-orang soleh, para syuhada telah menanti ruhmu. Wahai Rasulullah, wahai malaikat Israel, kata Rasulullah, kalau sekiranya sekarat itu sakit, tolong ringankan sekarat ini untuk umatku. Bayangkan, Bu, Pak, Nabi Muhammad saking cinta dengan kita, kalau sekiranya sekarat itu sakit, masuk kritis, masih minta dengan Allah, minta berdoa kepada Allah, tolong ringankan sekarat itu, tidak dibebankan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalil mauti lasakarat, dalam maut itu ada sakarat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, rasa sakitmu itu telah kuringankan 70 kali lipat, ya Rasulullah. Telah diringankan 70 kali lipat. Kalau umatmu itu adalah orang biasa, ya Rasulullah, engkau seorang nabi. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu mulailah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Mulailah rasa saat itu ditarik ruhnya
sehingga kesayupan suaranya Nabi Muhammad saat itu, Bu, Pak, sampai tenggorokan sehingga didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha terdengar sayup-sayupan. Apa yang didengar saat itu? Usikum bis shalah, kata Nabi Muhammad. Wa ma malakat aimanukum. Tersayup-sayup terdengar usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian satu salat dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang lemah. Dalam artinya, Pak. Jadi ada 3 hikmah dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam kajian subuh ini. Pertama adalah ternyata kalau kita manusia biasa itu adalah saat sekarat itu, demi Allah saya katakan, maka kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam keadaan sekarat itu. Ketika dicabut oleh Allah, tidak ada yang membantu kecuali saat itu adalah amalan-amalan ibadah. Karena kita kok semuanya, Bu, Pak, demi Allah saya katakan, kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini begitu singkat, tidak ada persiapan, tidak ada apa-apa yang kita bawa. Maka yang kain kapan kita itu ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis. Maka semuanya ada kantong. Itu isyarat untuk kita bahwa ternyata kita wafat itu tidak ada yang dibawa, semuanya tinggal. Yang dibawa adalah cuma 2. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Beritalah gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal saleh. Maka kita dalam masjid ko kesempatan subuh ko tadi kita berjalanจากrumah, kabut yang begitu banyak menerobos kedinginan, menerobos air, lalu beruduk kita berangkat ke sini. Inilah bukti kita untuk berusaha berikhtiar untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat itulah yang mungkin ibadah subuh dengan niat inilah yang menggugurkan dosa-dosa kita semua sehingga kita menjadi penghuni surga Allahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita tahu tadi yang pertama tentang sekarat itu begitu sakit, maka yang kita persiapkan, diwasiatkan oleh Nabi Muhammad salat. Terakhir bahkan 2 hal ini adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Lengkap itu. Yang pertama disuruh usikum bis shalah, ayo saya berwasiat kepada kalian salat. Yang kedua, peliharalah, perbaiklah dengan orang-orang yang lemah. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Itu isyarat takwa dalam Al-Qur'an, Bu. Sebenarnya hakikat takwa itu cuma 2. Kalau kita bahas takwa, kalau ditanya apa itu takwa, takwa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat takwa itu dibahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma 2 itulah hablum minallah wa hablum minan nas. Maka Nabi Muhammad itu dalam setiap khutbah, kajian-kajian, khususnya khutbah Jumat, pasti tidak bakalan tinggal menyampaikan kalimat ini, yaitu tentang bertakwa. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 102, yang kedua surah An-Nisa ayat pertama. Selalu dan sering disampaikan beliau. Yang hakikat pas beliau nak wafat itulah yang diingatkan. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, yang kedua sering sekali disampaikan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha. Dan terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hal ini tentang anjuran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama mencari, dibahasnya dalam sebenarnya kenapa si Nabi Muhammad sering menyampaikan ini. Dibahas di dalam Al-Qur'an. Ternyata tidak ditemukan dari Al-Qur'an surah Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali 2 oleh para ulama, yaitu yang pertama tadi membangun hubungan terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membangun antar sesama. Ini tidak main-main. Kenapa saya katakan sholat itu begitu penting? Bahkan orang yang sholat pun kadang-kadang celaka. Yang semayang dia kadang-kadang celaka. Apalagi yang tidak semayang. Yang kita baca surah Al-Ma'un tadi.
Fawailul lil musallin. Celaka untuk orang-orang sholat. Yang mana orang sholat itu yang menunda-nundakan waktu, yang riak, yang sholat bercelaka, apalagi yang tidak sholat, yang riak sembahyangnya datang ke masjid riak, tidak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang maaf, tidak melakukan sama sekali berbuat baik kepada Allah, menjauhkan sholat dan bermaksiat dan lain sebagainya. Auzubillah min zalik. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setelah dianjurkan usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum, maka perbaikilah antara sesama, berbuat baiklah. Maka kita lihat, kalau kita berbicara masalah berbuat baik antara sesama ini, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bergegaslah meminta ampun kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi, persiapan untuk orang yang bertakwa tadi. Siapa orang yang bertakwa tadi? Adalah orang yang berbuat baik, berinfak antar sesamanya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Makanya kalau kita berbuat baik dengan anak yatim, berdinding kacau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan fakir miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kita baik, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah untuk orang-orang yang tidak mampu. Kaget tinggalnya dengan Nabi itu berdinding kacau. Sebelah kamar itu adalah orang-orang yang menginfakkan berbuat baik dengan anak yatim. Sebelah kamar sebelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak bisa berbuat baik dengan materi, minimal hiburkan mereka, ajarkan mereka dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah. Minimal kita dekatkan mereka, berikan mereka kasih sayang, berikan mereka hiburan tentang kehidupan ini, dekatkan mereka dengan ajaran-ajaran Islam, yang dengan demikian mungkin mereka akan menjadikan amal terbaik sehingga mungkin dapat amal jariah untuk kita semua. Maka dua hal ini yang disampaikan Nabi detik-detik beliau wafat, usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Ayo jagalah kalian salat, berwasiat salat dan berbuat baiklah antara sesama. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dua hal ini kita kerjakan dengan baik, bertakwa sudah. Karena kalau bertakwa itu selalu dikaitkan dengan perbuatan baik kepada Allah, salat, zakat dan lain sebagainya, baik kita tunaikan, berbuat baik antara sesama. Kata Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi jalan kehidupannya. Tapi salat yang benar, amanah yang berbuat sosial yang baik yang benar. Arti salat yang benar itu ya solat yang tadi, yang gambarannya orang yang solat yang benar-benar paham dengan hakikat makna solatnya. Dalam arti kata niatnya telah benar, datang ke masjid juga tidak ada embel-embel unsur-unsur riya, kemudian benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga antar sesama tidak ada unsur-unsur riya, tidak ada unsur-unsur menghadap pandangan orang lain dan lain sebagainya. Maka itulah hakikat dari takwa yang diinginkan Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara, pada saat Nabi Muhammad SAW hendak menghembuskan tadi yang awal tadi kita ceritakan, maka apa yang terjadi ketika itu? Setelah beliau berwasiat, beliau meninggal, dan saat meninggal itulah orang-orang di sekeliling kota Madinah, mereka semua bersedih, semua ada yang tidak sedih, termasuk Umar bin Khattab. Dan ada juga yang berkata, kata Umar, gak percaya Nabi Muhammad itu wafat. Tak yakin, Pak. Ketika beliau telah wafat itu tak yakin Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau berkata keluar, beliau nyangko yang wafat itu cak Nabi Isa alaihissalam, yang diangkat baik oleh Allah sampai ke langit. Tak yakin dia. Berkata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan kalian Nabi Muhammad kekasihnya Allah itu wafat? Saking sedihnya, saking terharunya, sosok figur yang terbaik diangkat oleh Allah wafat. Siapa yang bilang itu? Akan saya penggalkan lehernya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq maju ke depan. Beliau memastikan kepada kaumnya, kepada umat Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ayuhan nas,
Berdiri dia berkhutbah di depan orang umum. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, katanya, yang cinta Muhammad terlalu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, siapa kalian yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Sedangkan Allah tidak pernah meninggal dan hidup selama-lamanya. Maka tenanglah kaum muslimin saat itu. Dan seakan-akan ketika dikuburkan mereka dilupakan karena tidak tega menguburkan Nabi Muhammad SAW. Tidak, beberapa sahabat seakan-akan gak ingat ingin menguburkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat beliau itu, maaf, keringatnya bercucuran, Aisyah itu tidak mengusapkan keringat itu dengan tangannya, Bu. Bahkan diusapkan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, ngapo engkau usapkan muka Nabi Muhammad itu dengan tangannya Rasulullah, bukan dengan tangan engkau, wahai Aisyah? Apa jawab Aisyah? Bukankah tangan Rasulullah itu jauh lebih lembut daripada tanganku, wahai sahabat? Jauh lebih lembut. Tangannya Rasulullah jauh lebih lembut dari tanganku, kata Aisyah. Nah, maka saat itu, Masya Allah, itulah dari antara hikmah-hikmah yang ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad itu manusia biasa, dia pasti diwafatkan, kecuali yang membedakan adalah beliau diturunkan wahyu. Sedangkan kita adalah manusia biasa dan beliau juga manusia biasa, beliau pasti wafat, dan kita yang masih hidup kok ada yang tak mati selama-lamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah, mencintai Nabi Muhammad SAW dan menyembah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk ibadah tadi adalah membangunkan hubungan terbaik dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dan juga membangunkan hubungan terbaik antar sesama dengan memperbaiki tetangga, anak, keluarga, dan sahabat, bahkan memperbaiki juga hubungan kita dengan para orang-orang miskin dan orang-orang yatim piatu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit bagaimana detik-detik beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita semua menjadi pelajaran, dan sunnah-sunnah beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakan kepada kaummu, jika kalian serius, ini serius katanya, tidak main-main, serius. Beda kalau kalimatnya in tuhibbunallah, ini in kuntum. Kalau kalian benar-benar serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah tadi itu kita nganeng-nganeng majelis taklim kok. Ini merupakan sunnah pelajaran, dapat ilmu. Kalau kita serius ngikuti sunnah, kau beli abad dia serius, jaga wuduk serius, jaga pandangan serius, sembayang-sembayang, mungkin puasa Senin Kamis serius. Apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatlah kita berorasi, hebatlah kita ceramah, hebatlah mungkin saya menyampaikan dengan lisan begini pada pagi hari ini. Terakhir yang paling kita tunggu-tunggu kalimat yang paling indah dua. Yang paling disenangi itu adalah kalimat singkat ketika sakitnya sekarat tadi, yang kita rasakan ketika wafat, kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat ngucap itu. Hebatlah kita ngomong di dunia ini. Hebatlah kita berkampanye. Hebatlah kita berpidato di mana-mana. Tapi kalaulah didorong dengan amal soleh, dimudahkan ketika menyebutkan kalimat itu, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ibu, bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memikirkan hidup enak, bagaimana persiapan enak, ayo sekali-kali kita mikirkan cak mano mati itu enak. Kita renungkan pagi ini, kalau kita selama sehari-hari kita memikirkan cak mano kita aktivitas enak semua, ayo sedikit-dikit waktu kita berpikir sejenak cak mano rasanya mempersiapkan mati itu lemak. Nabi Muhammad besakit ketika sekarat, apalagi kita pada saat itulah
kita ditunggu-tunggu orang-orang yang mungkin anak-anak soleh dan soleha, mungkin amal kita yang dapat membantukan kita sehingga kita benar-benar ditunggu oleh bidadari-bidadari surga dan orang-orang yang soleh-soleha di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, pertemuan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan pelajaran untuk kita semua dan iktibar yang terbaik. Kalau kita bicara tentang kelahiran Nabi lah, sering kita dengar mungkin selanak sebulan, bulan Rabiul Awal kok, yang mana sosok Nabi. Maka subuh ko awak ngajak antum semua, ayo sekali-kali kita ingat detik-detik beliau wafat juga. Sehingga dengan demikian kita semua tak ingat juga bahwa kita ini akan dipersiapkan mati juga, Pak. Pasti mati. Dunia ini jadi kata dana ya dunuan dunyaan. Cuman artinya sitkok itulah dekat, singkat, padat, singkat. Artinya kita hidup di dunia. Coba kita berpikir, bentar lagi nak puasa, bentar lagi lah nak masuk bulan inilah November, Desember, anak-anak lah mulai ujian sekolah, lah nak mulai naik kelas. Uang yang ninggal, ada yang ninggal lah berjago, lah nak nigo, nujud, tak terasa lah 40. Terus berputar sama itu, tak terasa. Umur bertambah, tiba-tiba kaget lah, aku ni lah ulang tahun juga. Ya ni kan, tiba-tiba aku ni lah masuk 2022 ini, tak terasa inilah dunia. Dana ya dunuan dunyaan. Setelah itu tinggal, setelah dunia ada kuburan, setelah kuburan nanti ada barzah, setelah itu ada mahsyar. Nah, kuburan tu nah yang paling, makanya kita banyak yang paling susah tu di kuburan juga. Man kita selamat di kuburan tu, hebat kita muka kunci pintu kuburan tu, insya-Allah mudah kita ke pintu-pintu yang lain. Maka untuk buka pintu kuburan tu susah. Gak salah banyak password itu. Malaikat banyak datang. Nah, password di kuburan tu agak susah. Utsman bin Affan bin nangis ketika lewat dekat kuburan sampai meleleh jenggotnya, basah galau. Ngapo yang atau nangis tu kata lihat kuburan? Karena kata Utsman bin Affan, kalau sekiranya orang selamat buka pintu kuburanku, maka mudahlah dia membuka pintu-pintu yang lain. Ketika di padang mahsyar mudah, ketika hitungan amal mudah, ada barisan khusus yang oleh Nabi Muhammad karena masuk surga duluan umatku. Mudah kamu, karena dia umat Rasulullah banyak selawat. Maka nanti Bu, pas di akhirat lagi jangan heran kalau ada Nabi nyebut nama kita. Nah, si A si Fulan sebutnya nama, si B disebutnya nama. Kok kenal ya Rasulullah? Di mana engkau kenal nama kami ya Rasulullah? Kok engkau kenal ya Rasulullah nama saya? Apa kata Nabi Muhammad? Ngapa aku tak kenal nama kamu? Ngapa ya Rasulullah? Bukankah selawat kamu lah sampai denganku? Selawat kita tu lah sampai dengan Nabi. Maka banyak berselawat saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau lah tak pacak mungkin kita tak kuat membaca dalam kesempatan sehari ngaji mungkin capek, dikit-dikit mudahkan lisan dengan berselawat, dengan berzikir, dengan bertasbih dan lain sebagainya, sehingga dengan demikianlah persiapan terbaik kita untuk membawa bekal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian penyampaian singkat pada subuh kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa ada tanya jawab biasanya? Ada biasanya? Ada yang nak bertanya? Tak kata kalau tidak ada, syukran katsiran, barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat tolong diambil, kita ambil secara bersama dan kita amalkan. Kalau ada kata-kata kekurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min da'watin la yustajaba lahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.